Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakila Amelia Oktora. Mmm, saya dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya lebih lanjut. Eee, saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, yaitu saya anak terakhir. Nah, di mana saya sama orang tua saya tuh diarahkan untuk masuk farmasi. Nah, mengapa saya milih farmasi itu, yang pertama memang karena tuntutan dari orang tua, saya disuruh masuk ke sana dan ya saya mengikuti alurnya. Ternyata belajar farmasi juga belajar di jurusan farmasi itu, menyenangkan. Nah, berapa tahun kemudian saya menikmati dan ternyata di tahun akhir saya itu kelas 2 semester 2 terjadi pandemi itu emang bener-bener bikin bikin apa ya, bikin kacau gitu aja sama pelajarannya, mulai dari belajar jadi daring, nggak tatap muka langsung dengan guru. Terkadang belajar tatap muka sama guru juga itu masih ada yang belum dimengerti, masih ada yang nggak dimengerti, masih harus membutuhkan penjelasan secara langsung dan ini sekarang harus dibiasain dengan proses belajar daring, itu yang mana kita belajarnya secara online. Guru memberikan materi, lalu kita mengerjakan tugas, lalu kita kumpulkan. Itu juga terkadang guru ada yang langsung memberikan materi secara Zoom meeting atau Vicon itu banyak ya, banyak sistemnya. Cuman yang saya rasakan selama pembelajaran ini, saya kurang mengerti dan kadang susah masuk ke dalam materi baru. Itu saya harus mempelajarinya itu lebih dalam, harus mempelajarinya lebih lama lagi, lebih jelas lagi. Nah, dikarenakan kondisi pandemi saat ini juga, eee, kebetulan minggu kemarin saya diberikan tugas oleh ibu, untuk mempresentasikan hasil dari praktek pemasaran saya kepada tetangga, lewat sosial media juga bisa, yang mana saya menjual produk sabun cuci piring yang dibuat oleh sekolah saya sendiri, yaitu SMK Negeri 1 Garut. Nah, kebetulan kemarin saya hanya mengikuti tahap satu, yaitu saya mengambil 4 buah sabun, 4 buah sabun cuci piring. Awalnya saya ragu takutnya ini sabun, aduh gimana ini cara ngejualnya? Gimana kalau nggak kejual nih, gimana kalau nggak ada yang minat gitu. Tapi waktu saya coba deh ke tetangga dekat dulu aja. Soalnya awalnya saya udah pesimis gitu, takutnya kan, beberapa tetangga saya takutnya udah pakai sabun cuci piring yang lain gitu, kayak yang merek Sunlight atau mungkin yang lain juga ada ya beberapa merek sabun cuci piring yang biasa digunakan oleh setiap ibu rumah tangga itu ya. Dan ternyata saya awalnya, "Aduh malu, gimana ini gimana, takut." Tapi karena saya yakin saya butuh nilai dan saya pasti bisa. Jadi saya mulai mulai, konsultasi nih sama kakak saya, "Kak, ini aku harus ngejual sabun nih buat tugas PKK gimana?" Katanya, "Coba ke tetangga deket dulu aja, siapa tahu bisa." Nah, kebetulan waktu itu sore-sore itu ibu saya lagi kumpul gitu ya sama tetangga-tetangga, lalu saya datang tuh tawarin, "Ibu ini beli dong produk yang aku jual." Terus mereka nanya, "Apa nih?" Aku jawabin, "Sabun cuci piring, tapi ini bikin Bu, bukan dari pabrik. Ini bikin sekolah saya yang bikinnya." "Oh ini gimana?" Saya jelasin tuh ke segalanya itu, kayak gimana sabunnya, keuntungannya kayak apa, wanginya kayak apa, teksturnya kayak apa gitu, jelasin. Dan jadinya mereka membeli produk saya. Itu saya kan menjual 4, 2 orang membeli dan yang mereka membeli 2 sabun itu saya agak, ternyata seru juga gitu, berwirausaha seperti ini gitu ternyata untuk pertama kalinya. Nah, untuk itu saya di sini akan menjelaskan hasil dari, penjualan saya kemarin
penjualan sabun cuci piring pada uangnya dari buatan SMK Negeri 1 Garut. Nah, yang pertama ini di sini, saya akan membacakan dulu pengertian dari sabun. Nih ya, sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum berbentuk padatan. Nah, selain berbentuk padatan juga, sabun ada yang berbentuk cair, bahkan sekarang ini sudah dimodifikasi lagi, sabun ada yang berbentuk seperti gel ya. Nah, bahkan sekarang sabun juga tidak hanya gel, air, dan padat, tetapi sekarang ada yang berbentuk serbuk, itu seperti contohnya bath bomb. Itu tinggal dimasukin ke air itu udah menjadi sabun, itu tinggal kita pakai ke tubuh kita itu. Sekarang sabun udah bermacam-macam, sudah berkamuflase dari masa ke masa itu. Nah, masing-masing bentuk tentunya mempunyai keuntungan tersendiri, yaitu seperti sabun itu kan beda-beda ya, beda-beda kandungannya. Maksudnya satu sabun itu kayak sabun ini dari jeruk, sabun ini dari lemon, sabun ini mengandung ini, mengandung ini. Nah, itu keuntungannya banyak, ada yang bisa melembabkan, ada yang bisa memutihkan, ada yang bisa melembutkan, bahkan ada juga yang membuat itu sabun seperti sabun anti gatal itu, antibakteria itu banyak pokoknya. Nah, karena di sini saya menjual produk sabun cuci piring pada wangi, jadi saya di sini lebih ke, eee, menjurus ke sabun cuci piringnya. Nah, ini pengertian sabun cuci piring. Sabun pencuci piring itu merupakan cairan kental bening, berwarna yang berfungsi untuk membersihkan peralatan makan seperti piring, gelas, dan alat dapur lainnya. Ini sepengetahuan saya nih, sabun pencuci piring itu nggak semua cairannya kental bening. Karena dulu di, beberapa pada zaman dahulu tuh orang-orang pernah menggunakan sabun colek untuk mencuci piring, itu kan tidak kental dan tidak bening juga, gitu. Nah, di sini juga sabun cuci piring bisa tidak hanya membersihkan piring, gelas, dan alat dapur yang lain, bahkan terkadang juga, sabun cuci piring itu dengan zat khasiatnya itu bisa membersihkan beberapa noda yang kotor yang menempel, itu untuk kitchen set dipakai itu juga bisa untuk membersihkan segala noda itu bisa. Nah, kegunaan sabun cuci piring, kegunaannya juga ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk membersihkan noda atau kotoran yang ada pada alat-alat dapur. Nah, ya itu, tidak hanya alat-alat dapur saja, tetapi untuk alat yang lainnya juga bisa dibersihkan. Komposisi dan kegunaan yang terdapat dalam ini saya akan menjelaskan komposisi yang terdapat dalam sabun tersebut dan juga kegunaan. Yang pertama ini ada teks. Teks atau teksapon, bahan kimia yang berbentuk gel, yaitu, berfungsi untuk mengangkat kotoran. Nah, teks adalah surfaktan buatan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun cair, sampo, dan lain-lain. Jadi tidak hanya ada di sabun cuci piring saja, teks itu juga terdapat dalam bahan dasar pembuatan beberapa produk seperti sabun cair, sampo, juga yang lain-lain gitu. Lalu yang kedua ada sodium. Sodium sulfat itu berbentuk serbuk. Nah, bentuknya serbuk nih, yang berfungsi mempercepat pengangkatan kotoran dan juga sebagai pengental. Mungkin itu agar sabun cuci piringnya tidak cair, jadi dipakaikan sodium gitu. Sodium sulfat nggak beracun dan juga nggak mudah terbakar. Lalu yang ketiga itu ada NaCl. NaCl atau natrium klorida. Itu bisa dikenal sebagai garam. Garam dapur juga itu sama ya, merupakan senyawa ionik dengan rumus NaCl. Nah, natrium klorida ini berfungsi sebagai pengental sabun yang masih berupa air. Sebenarnya ini sodium dan NaCl itu sama, tapi saya bedakan. Saya pisah juga pengertiannya. Lalu selanjutnya, sabun cuci piringnya juga
Agar lebih menarik diberikan warna ya, nggak di sini langsung ada terkandung juga pewarna. Bahan pewarna itu pengertiannya secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu benda berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. Nah, bahan berwarna itu pada umumnya memiliki bentuk cair dan larut di air. Jadi pewarna ini akan larut dalam air, otomatis, untuk warnanya juga bisa tercampur rata dengan sabun tersebut ya. Lalu selanjutnya ada pewangi. Nah, untuk saya pribadi, ini sih poin paling penting ya pewangi, karena selain dari bersih, untuk menghilangkan bau amisnya. Nah, ini yang paling penting menurut saya ya, pewanginya. Dan di sini juga nanti akan saya jelaskan di akhir tentang produk ini ya. Nah, pewangi adalah suatu zat untuk mengubah suatu bahan. Pewangi digunakan untuk mengubah bau pada suatu bahan atau zat, yaitu menambahkan wangi-wangian itu bisa aja pewanginya pakai, untuk sabun cuci piring ekstrak jeruk nipis, itu bisa pakai wangi jeruk nipis, bisa pakai wangi lemon, bisa pakai wangi apapun itu yang berbentuk pewangi itu. Nah, yang terakhir ini ada air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Nah, ini air digunakan sebagai zat tambahan saja. Nah, pemasaran. Untuk tugas ini, lebih lebih diarahkan agar kita berani untuk berusaha, untuk kita memasarkan kepada beberapa orang, bahkan memasarkan juga ada beberapa metode ya, dan yang saya pakai itu pemasaran secara langsung kepada tetangga gitu. Nah, ini saya akan menjelaskan pengertian dari pemasaran. Ini marketing atau pemasaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Ini itu ya, untuk mempromosikan suatu produk itu atau layanan yang mereka punya gitu. Pemasaran ini mencakup, pengiklanan, penjualan, juga pengiriman produk ke konsumen atau ke perusahaan-perusahaan lainnya itu bisa. Nah, tujuan pemasaran itu untuk mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi yang kita keluarkan dengan total volume penjualan yang kita hasilkan nanti setelah menjual produk tersebut. Nah, ini evaluasi pemasaran saya untuk produk sabun cuci piring pada wangi ini. Nah, untuk tahap pertama saya membawa 4 buah sabun cuci piring. Tahap 2 saya tidak membawa, itu dikarenakan, instruksi sebelumnya yang tidak usah membawa tahap 2, jadi saya hanya membawa tahap 1. Jumlah modalnya 28.000. Nah, keuntungan yang saya ambil Rp8.000 di sini ya. Strategi pemasarannya sebenarnya banyak, bisa digunakan di media sosial, bisa secara langsung, juga, bisa diiklankan gitu atau dipromosikan atau saya buka, pre-order gitu, untuk yang ingin order silahkan. Nah, tapi di sini saya menggunakan metode yang mudah, yang masih bisa saya kejar gitu. Saya promosikan kepada tetangga terdekat, yang mana tadi saya sudah jelaskan di awal, itu saya mempromosikan kepada tetangga terdekat yang ada di rumah saya itu. Nah, nggak mudah karena menurut saya untuk menarik minat atau menarik menarik pembeli itu susah. Kita harus benar-benar mengusahakan, kita harus benar-benar kayak ngasih tahu nih bahwa produk saya gini 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 gini, sabun cuci piring pada wangi ini bersih, wangi juga. Nah, itu seperti itulah contohnya gitu untuk menarik pembeli itu memang menurut saya itu sangat sulit. Nah, ini dia dokumentasi yang saya ambil, jadi tetangga-tetangga saya yang membeli sabun cuci piring pada wangi ini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana, kesan pesan mereka setelah komentar mereka setelah menggunakan sabun cuci piring pada wangi ini. Nah, yang pertama, ada yang bilang bersih, sangat bersih untuk dipakai cuci piring, tapi satu katanya kurang wangi. Oh iya benar. Terus saya nanya lagi ke yang satu lagi nih, sama katanya, "Enak enak dipakai cuci piring, nyaman," katanya, "nggak bikin kering ke tangan." Ya tapi itu katanya kurang wangi. Jadi kekurangan sabun cuci piring pada wangi ini itu hanya, mungkin kurang wangi ya, mungkin karena mereka biasanya mencuci piring
menggunakan sabun seperti Sunlight yang wangi-wanginya sangat menyengat dan berbeda dengan sabun cuci piring pada wangi ini. Ya seperti itu. Eee, nah ini, kesan kesan saya saat berjualan itu pertama kalinya saya berjualan kepada tetangga, yang di mana saya tadi jelaskan di pertama, ini tuh emang benar-benar pertama kali ya untuk saya gitu berjualan, memberanikan diri memberanikan diri gitu, mendatangi tetangga untuk menjual suatu produk. Nah ini juga saya sempat mengalami tawar-menawar. Di sini saya tuh sempat mengalami tawar-menawar, saya menjual produk saya dengan seharga Rp10.000. Tetangga saya bilang, "Ah, ini Rp10.000 kok mahal banget?" Terus saya jawab, "Ini bikin sendiri, Bu. Ini gini." Saya jelasin semuanya sampai, mereka itu, "Ya udah boleh ya saya ambil," katanya. Terus mereka ngasih uang saya dan waktu saya menerima uang itu kesan yang saya rasakan, "Wah, gini ya berjualan," di mana saya berhasil dalam tawar-menawar ini, saya berhasil mendapatkan uangnya dan itu bener-bener nambah pengalaman saya gitu, itu kayak, wah pertama kalinya saya begini. Jadi, terima kasih juga kepada Ibu Dian karena udah memberikan tugas seperti ini, jadi saya bisa menambah pengalaman saya untuk berjualan, juga tawar-menawar, apalagi itu kepada tetangga saya sendiri, seperti itu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata saya atau yang saya ucapkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.